影分身の術。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi MSDM atau manajemen MSDM. Di sini kami akan membahas tentang bab kepemimpinan. Mari kita mulai langsung tanpa basa-basi. Perkenalkan, nama saya Febia Idilio Masyufi dan teman saya Muhammad Rizky Yusril Pratama. Dalam organisasi berskala besar, sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan usaha. Peran sumber daya manusia menjadi semakin penting. Perkembangan dunia usaha akan terrealisasi apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk dibahas. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan, peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Pokok bahasan yang akan kita bahas yakni ada 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian manajer dan pemimpin. Dan yang kedua adalah tipe-tipe kepemimpinan, teori kepemimpinan, dan yang terakhir adalah membangun kemampuan kepemimpinan. Pengertian pemimpin dan manajer. Topik pembahasan mengenai perbedaan pemimpin dan manajer menarik untuk dibahas, karena masih ada banyak orang yang menyamakan kedua hal tersebut, padahal sebenarnya berbeda. Kita menganggap sama karena keduanya memiliki pangkat yang lebih tinggi dari kita. Mungkin saja suatu saat nanti Anda juga bisa seperti mereka, tetapi tentunya perlu proses yang panjang agar bisa sampai pada posisi seperti mereka. Untuk pengertian kepemimpinan dalam perusahaan, pemimpin adalah seseorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan, dan pemimpin harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi pemimpin perusahaan, maka Anda harus siap menjadi pengayom bagi seluruh pekerja atau karyawan di suatu perusahaan. Dan pengertian manajer sendiri, manajer adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan karyawan dalam perusahaan. Manajer juga harus memastikan bahwa semua karyawan bekerja dengan baik sesuai dengan job desk masing-masing. Dalam praktiknya, pemimpin fokus untuk memberi pengarahan atau menuntun setiap karyawan yang ada dalam perusahaan untuk mencapai visi perusahaan. Sedangkan manajer fokus mengatur pekerjaan setiap karyawan untuk melaksanakan misi yang dimiliki perusahaan. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Dalam karir dan berkomunikasi, setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Hal ini juga tercermin ketika seorang berbicara untuk memimpin. Gaya kepemimpinan pun berbeda. Kami merangkum ada 5 gaya kepemimpinan yang umum bisa ditemui dalam organisasi. Tipe pertama, 1. Tipe kepemimpinan demokratis. Karakter mereka cukup matang dan pandai menggali potensi-potensi yang baik dari setiap staf. Mereka juga cukup bisa menciptakan suasana menyenangkan dan membuat orang lain nyaman mendiskusikan masalah yang dapat dibicarakan sendiri. Dalam setiap keadaan yang membutuhkan pengambilan keputusan, mereka mampu mengontrol diri dan mencari pemecahan masalah dengan cara berdiskusi. Nah, yang kedua, tipe pimpinan otoriter. Mereka adalah sosok yang tegas, tetapi cenderung otoriter. Mereka senang mengambil keputusan sendiri. Hal ini ada baiknya karena tipe ini selalu punya solusi. Mereka tahu apa yang diinginkan dan paham cara mewujudkan. Namun, karena tipe selalu ingin berdominasi, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Rekan kerja akan sangat bertanggung dan membutuhkannya, atau mereka bisa jadi orang pertama yang akan bicara bahwa tipe ini bukan atasan yang baik. Selanjutnya, tipe kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik
adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Itu salah satu contoh gaya yang berbasis pada pemimpinan. Selain kepemimpinan otoriter dan konstitusional, pemimpin lebih percaya pada visi dan kemampuannya sendiri daripada karismatik, lebih banyak berkomunikasi dengan cara pengikut. Selanjutnya, tipe pimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe kepemimpinan yang akan menggerakkan bawahnya perintah mencapai tujuan, digunakan sebagai alat utama. Sangat suka menggunakan perangkat dan jabatan dalam menggerakkan bawahan. Tipe kelima, tipe pimpinan karismatik. Pimpinan karismatik adalah pimpinan yang menganggap bahwa sebagai manusia tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi bawahan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya. Untuk selanjutnya, yaitu kita membahas tentang teori-teori pada bab kepemimpinan. Yang pertama di sini dibahas mengenai Great Man Theory. Great Man Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Meski tidak dapat didefinisikan dengan suatu kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat, tetapi banyak orang yang mengakui bahwa hanya satu orang di antaranya banyaknya individu akan memiliki ciri yang khas sebagai pemimpin yang hebat. Yang kedua adalah trait theory. Trait theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, dan daya tangkap, imajinasi fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilainya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Yang ketiga adalah teori contingency theory. Teori kontingensi atau yang berasal dari kata contingency theory menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk kepemimpinan dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Atas dasar teori kotensi ini, seseorang mungkin dapat berhasil tampil dan menjamin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila pemimpin tersebut dipindahkan ke situasi dan kondisi lain atau ketika faktor sekitarnya telah berubah pula, teori kontingensi juga sering disebut dengan teori kepemimpinan situasional. Yang keempat adalah teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari The Great Man Theory. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Atau teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang, bukan pada kualitas mental atau sifat karakter bawaan dari orang tersebut. Yang terakhir adalah behavioral theories. Behavioral theories merupakan reaksi atau trait theory. Perilaku atau behavioral theories menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Komunikasi yang efektif. Komunikasi pada intinya adalah tentang mendengarkan dan mengerti apa yang lawan bicara sampaikan kepada Anda dengan sungguh-sungguh.
Selanjutnya, tentukan target dan buat rencana untuk mencapai target. Selanjutnya, buat keputusan yang tepat. Seorang pegawai biasanya mendapat promosi lebih tinggi jika ia memiliki kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang baik akan membuat perusahaan berkembang maju. Sebaliknya, keputusan yang salah bisa membuat perusahaan merosot. Peduli dan motivasi bawahan Anda. Ketika bawahan Anda merasakan kepedulian Anda terhadap mereka, akan lebih mudah bagi mereka yang respect pada Anda bekerja sebagai efektif bagi bawahan Anda. Selanjutnya, tinggalkan ego Anda di rumah. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memperhatikan kepentingan perusahaan atau divisi Anda secara keseluruhan, bukan keterampilan Anda. Seorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi akan kehilangan rasa hormat dari bawahannya. Selanjutnya, bersemangat. Seorang pemimpin yang baik akan menginspirasi bawahannya dengan apa yang ia lakukan. Jadilah orang yang baik bagi bawahan Anda. Bersemangatlah dalam mencapai target dan melakukan yang baik bagi perusahaan. Dan tularkan semangat dan antusiasme tersebut pada bawahan Anda. Selanjutnya, ketahui kelebihan Anda dan gunakan. Selanjutnya, akui kesalahan tanggung jawab. Selanjutnya, fokus pada hal yang positif. Ketika perusahaan Anda menghadapi masalah, baik akibat masalah internal ataupun eksternal, hadapi masalah tersebut dan tetaplah optimis. Fokuslah pada hal yang positif mungkin terjadi, tularkan semangat dan energi positif pada bawahan Anda. Selanjutnya, kembangkan kemampuan dan jangan pernah berhenti belajar. Untuk terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan atau leader skill yang Anda miliki, Anda harus tetap belajar. Anda bisa membaca artikel ataupun buku-buku mengenai kepemimpinan di waktu sedang Anda untuk mempelajari meningkatkan kemampuan kepemimpinan Anda. Bagaimana yang namanya skill atau semakin baik bila terus diasah. Untuk penutup, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lain, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria bertanggung jawab pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, mana tingkatnya nanti sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan ditetapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seseorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan dari kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seseorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sendiri sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Semoga informasi materi yang kami berikan dapat menambah wawasan untuk kita semua dan menjadi ilmu yang berkah di masa depan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.